ini hamba-Mu datang menghampiri tahta-Mu yang agung, mengucap syukur atas hari ini. Salah satu mujizat yang terbaik yang kami dapat di pagi hari ini adalah kami bisa bangun, kami bisa melayani-Mu, kami bisa memuji-Mu, kami bisa menyembah-Mu. Ampuni segala dosa perbuatan baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Layakkanlah kami ya Bapa. Sembunyikan kami para pelayan-Mu di balik salib-Mu, sehingga semua orang hanya melihat kemuliaan-Mu, bukan melihat siapa yang melayani. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu segalanya yang terbaik. Hanya yang terbaik yang akan kami persembahkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Jalan kebenaran dalam kasih-Mu, ada kehidupan, penolong yang setia di dalam bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu di dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu kita nyatakan sekali lagi, Engkaulah jalan yang sempurna. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran dalam kasih-Mu, ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu di dalam hidupku, bagaikan dalamnya
terhitung kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Nyatakan bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur bagaikan dalamnya samudra, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung, tiada terhitung pertolongan-Mu di dalam hidupku. Haleluya, Yesus, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu menyembah Kau Allahku, Kau Rajaku. We worship You, we worship You. Hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. We worship You. Ku mau selalu bersyukur, ku puji-Mu, ku sembah-Mu, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku. Haleluya, haleluya, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, kita lama, siapa lama, ya lama, papa, ku mau selalu bersyukur. We worship You. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau selalu bersyukur. Kesetiaan-Mu Tuhan menyertai kami, sekalipun kami tidak layak, sekalipun kami membangkang, tapi cinta-Mu tiada syarat. Kaulah kasih. Terima kasih Bapa. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu
Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, Dia di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Raja. Lebih baik satu hari di hadirat. Mari jemaat kita berdiri menyembah bersama. Daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Mari jemaat kita berdiri. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Hanya bagimu,
hanya bagimu Rajaku, hanya bagimu Tuhan, bagimu Rajaku. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Yes. Siaplah menari untuk Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang kukasih. Melayani sepenuh hati, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah di dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menari, bukan menyanyi, hanya untukmu Allah yang kukasih. Kau melayani sepenuh hati, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah di dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Tuhan, ini mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu Yesus yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah di dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus. Bukan mengikutmu selalu, bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Coba saya pengen dengar suaranya. Nyanyi glory, glory,
Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Bahagia bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Itu tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Efesus 6 ayat 24 berkata, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Bapak Ibu ingin disertai Tuhan? Hari-hari ini yang kita butuhkan hanya penyertaan Tuhan. Uang, koneksi, tidak ada apa-apanya. Di saat gelap badai, yang kita butuhkan cuma Tuhan Bapak Ibu. Semakin melekat, terus melekat. Saya bertanya dalam hati selama 1 bulan ini, kasih karunia itu apa sih? Secara nyata, kita pikirkan firman itu. Apa itu kasih karunia? Mungkin Bapak Ibu ingat pada waktu Tuhan Yesus disalib, ada 2 orang penjahat di sebelahnya. Yang satu mengolok-olok dan yang satu berkata, jika engkau ada di Firdaus, jangan lupakan aku. Dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau ada di Firdaus bersamaku. Mungkin kita pikir orang itu waktu disalib umur berapa? 45? Anggaplah 45-50. Selama 25 tahun dia berbuat baik. Selama 25 tahun berbuat jahat, bahkan sangat jahat. Apakah layak? Kebaikan kasih Tuhan tidak terbatas. Di detik-detik terakhir dia bertobat. Kita serahkan hati kita Bapak Ibu. Itu mungkin masih ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, ya seperti yang satunya, langsung ke neraka. Kita renungkan ayat itu, kasih karunia Tuhan, goodness of God. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All
my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita nyanyikan bersama, kebaikan Tuhan tidak pernah habis. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. Nyatakan all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. Setiap hidupku, all my life, God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekali lagi nyatakan, I will sing of the goodness of God. Haleluya Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik buat setiap kehidupan kami. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Inilah pujian yang kami dapat naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami dapat berbau harum dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sebentar akan pakai menjadi saluran berkat dari firman-Mu. Kiranya kuasa otoritas ilahi mengalir atas hamba-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Selamat bertemu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan saat ini. Tiba saatnya kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini saya beri judul Rahasia Kuasa Doa. Di dalam setiap kita sering melakukan komunikasi dengan Tuhan. Saya yakin semua kita sering berdoa. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari lebih lagi rahasia kuasa doa. Mengapa sih terkadang kala kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi kadang kala Tuhan kok gak dijawab-jawab ya, kenapa? Oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari yang indah ini kita akan belajar bersama-sama. Mungkin kita sudah hafal ayat yang kita akan baca nanti ke depannya. Tetapi biarlah mengingatkan kita kembali. Apa yang harus kita lakukan agar doa kita itu berkuasa di dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Rahasia kuasa doa harus dilakukan dengan segenap hati kita, dengan sikap doa yang baik dan yang tepat. Kalau kita mau doa kita dijawab Tuhan, kalau kita mau doa kita ada kuasanya dan doa kita manjur. Ini rahasianya. Doa harus dilakukan dengan sikap yang baik dan yang tepat di hadapan Tuhan. Doa tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Di sini saya tuliskan, berdoa yang benar dimulai dari kedalaman hati kita, motivasi atau niat hati yang tulus dan murni. Bagaimana dengan doa-doa kita selama ini? Apakah kita sudah memiliki motivasi yang benar di dalam kita berdoa kepada Tuhan, di dalam kita beribadah? Apakah motivasi kita sudah benar di hadapan Tuhan? Dan niat hati yang tulus dan murni, apakah sudah ada di hati setiap kehidupan kita? Anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan. Yang selanjutnya adalah rahasia kuasa doa harus dilakukan dengan sikap doa yang baik dan tepat. Yaitu ungkapkanlah isi hati kita secara wajar di hadapan Tuhan. Meskipun dengan kalimat yang sangat sederhana, rendah hati, jelas dan bermakna. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang-kadang tanpa kita sadari, kita mengungkapkan doa kita di hadapan Tuhan. Kadangkala, mengapa sih tidak dijawab Tuhan doa kita? Kok belum dijawab Tuhan, kenapa ya? Mungkin karena permohonan kita mungkin gak wajar. Oh, gak sewajarnya dong. Contohnya, anak kecil berdoa minta pesawat beneran. Oh, gak wajar. Makanya Tuhan gak menjawab. Dan mungkin ada doa yang, oh kamu belum waktunya ini. Makanya Tuhan kasih jawaban doa yang lain. Oh kamu waktunya hanya ini. Kita harus senantiasa mengoreksi diri kita. Apa sih yang menjadi motivasi kita dalam kita berdoa? Apakah sudah wajar di hadapan Tuhan? Walaupun dengan kata-kata yang sangat sederhana, kita harus benar-benar lakukan itu. Mungkin kadang-kala
kalau bagi kita ada yang berkata gini, saya ini sudah berdoa, sudah menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun. Tetapi saya itu kalau disuruh doa masih belum bisa. Kenapa? Karena belum mengerti, belum memahami apa sih sebenarnya doa. Doa itu enggak sulit-sulit sebenarnya. Jadi orang Kristen itu kita doanya enggak sulit. Enggak sesulit yang kita bayangkan. Kita hanya satu, datang kepada Tuhan dikala kita berdoa, motivasinya harus benar. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Mintanya yang wajar-wajar saja. Dengan kalimat yang sangat sederhana, enggak usah yang muluk-muluk, enggak usah yang sulit-sulit. Yang wajar saja. Yang sederhana. Dengan kerendahan hati. Dan kata-katanya yang jelas dan bermakna. Doa tidak perlu memakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa-bahasa yang lain. Tetapi doa menggunakan bahasa yang kita pahami. Bahasa Jawa boleh, bahasa Mandarin boleh, bahasa Ngoko, Jawa Kromo boleh, silahkan. Dengan bahasa apapun yang sederhana dan bermakna. Kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Yang selanjutnya adalah sikap berdoa layaknya seperti seorang anak kepada bapaknya, kepada ayahnya. Bapak Ibu Saudara di sini, kita pasti punya ayah, punya ibu, dan kita punya anak. Bagaimana kalau kita mau datang kepada orang tua kita? Kalau kita ujuk-ujuk datang, minta uang. Nggak bilang dulu, nggak nyapa dulu, nggak komunikasi dulu, langsung datang-datang, saya minta uang. Apalagi dengan nada yang kasar, dengan nada yang keras. Pasti, kowe iki nyapa to lele, kowe iki nyapa to nduk. Pasti gitu. Tetapi kalau kita dengan komunikasi yang baik, papa, apalagi sambil dipijit-pijit, kalau apalagi sambil dibawain minum, apalagi sambil diajak ngobrol dan lain sebagainya. Seorang anak dan seorang ayah hubungannya sangat dekat. Tidak ada batasan dalam bercanda, dalam bergurau, dalam berkomunikasi. Itu tidak ada batasannya. Kita enak. Kita tidak perlu berteriak-teriak dengan orang tua kita. Tuhan itu seperti Bapa kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau berdoa tidak usah sulit-sulit. Tidak usah bingung-bingung bagaimana sih orang Kristen harus berdoa. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengingat kembali. Kita akan belajar kembali bagaimana kita agar doanya ada kuasanya. Agar doanya berkuasa. Dan doa kita benar-benar dijawab oleh Tuhan kita. Yang selanjutnya adalah syarat. Syarat doa yang berkuasa. Doa kita ada syaratnya. Kalau doa kita mau berkuasa. Kalau zaman dulu sebelum kita kenal Tuhan, kalau kita mau datang ke orang pinter, ada bawa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau Tuhan kita tidak sesulit yang dulu. Tuhan kita adalah Bapa kita. Dikala kita datang kepada Tuhan, syarat doa yang berkuasa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama adalah di dalam doa ada sapaan. Di dalam doa ada sapaan. Bagaimana kita harus menyapa Tuhan kita? Tuhan kita hanya sejauh doa kita. Kita sapa dia, Bapak, aku perlu ini Tuhan. Bapak, aku perlu ini Tuhan. Yuk, kita sama-sama mulai berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Karena sapaan itu perlu, kita perlu menyapa Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dia perlu sapaan. Tuhan menciptakan setiap kita manusia. Tujuan, maksudnya adalah Tuhan ingin berkomunikasi dengan manusia.
Itu tujuan yang awal yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Mengapa sih Tuhan menciptakan kita semua? Tujuan awalnya adalah Tuhan ini ingin berkomunikasi dengan kita, anak-anaknya. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, syarat doa yang berkuasa adalah di dalam doa harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Kita harus agungkan Dia. Yang ketiga saya tuliskan di sini, dalam doa kita menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita? Kita sampaikan kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Bapa dan kita. Karena Tuhan itu tidak jauh dengan kita Bapak Ibu. Kita bersyukur karena Dia hanya sejauh doa. Bagaimana dengan doa kita? Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan tidak jauh dengan kita. Oleh sebab itu kita gak perlu berteriak-teriak sama Tuhan kita. Karena Tuhan kita hanya sejauh doa kita. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan adalah Bapa kita, orang tua kita. Dia telah menjadikan kita anak-anaknya. Dan kita berhak menerima ahli waris kerajaan surga dalam setiap kehidupan kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam doa kita harus memohon ampun di hadapan Tuhan. Karena kita sebagai manusia seringkali tanpa kita sadari kita seringkali melakukan dosa. Dosa baik yang kita sengaja maupun dosa yang kita tidak sengaja. Oleh sebab itu di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kehidupan kita, syarat yang utama dalam doa kita agar doa kita berkuasa, kita harus senantiasa memohon ampun di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya adalah di dalam doa kita harus senantiasa memohon perlindungan. Karena perlindungan yang sejati hanya kita peroleh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Next. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan sama-sama belajar di dalam melalui doa Bapa kami. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca ayat ini bersama-sama. Karena itu firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kita akan nanti waktu doa Bapa kaminya kita akan baca bersama-sama. Karena itu berdoalah demikian. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa Bapa kami Tuhan mengajarkan kepada setiap kehidupan kita. Kita harus, dalam doa harus ada sapaan. Kita sapa Tuhan kita. Kita sapa Bapa kita, agar doa kita ada kuasanya. Ada pembukaan yang menunjukkan kedekatan kita. Karena Tuhan dengan kita itu hanya sejauh doa. Mengapa sih doa itu sangat penting? Doa itu nafasnya orang beriman, nafasnya orang percaya. Jadi kita katakan Bapa kami yang di surga. Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang baik. Bapa yang ada di dunia aja tidak pernah memberikan anaknya, "Pa, minta uang dong, aku lapar belum makan," contohnya. "Aku mau beli nasi." Orang tua yang ada di dunia tidak akan pernah memberikan batu kepada anaknya yang lagi lapar minta
makan. Itu Bapa yang jahat, Bapa yang kejam yang ada di dunia. Apalagi Tuhan kita, Bapa kita, Bapa yang sudah menciptakan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, mengapa sih manusia itu diciptakan pada hari terakhir, pada hari yang ke-6, mengapa? Karena Tuhan mau kita diciptakan setelah semua kebutuhan manusia itu ada di Taman Eden. Manusia pertama yang Tuhan ciptakan, Tuhan taruh di Taman Eden. Semua kebutuhan manusia itu sudah ada di sana. Tuhan pertama menciptakan manusia, yang menjadi makanan manusia adalah buah-buahan yang berbiji, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang menjadi makanan manusia pada pertama kali manusia ciptakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, karena akibat dosa, manusia harus diusir dari Taman Eden. Taman yang penuh dengan kecukupan, kelimpahan di sana. Manusia harus bersusah payah untuk bekerja, menghasilkan makanan untuk bisa dinikmati, menghasilkan tanah. Tanah bisa menghasilkan tanaman untuk bisa dinikmati sampai hari ini. Oleh sebab itu, Bapa kita yang di surga, walaupun manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan firman Tuhan katakan upah dosa itu adalah maut. Tetapi Tuhan tidak begitu saja membiarkan manusia. Tuhan mengirimkan, karena manusia waktu pertama kali dia jatuh ke dalam dosa, dia malu. Tuhan kirim, Tuhan kasih pakaian dari kulit binatang. Luar biasa, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dan walaupun mungkin Tuhan masih mengusir manusia dari Taman Eden, tetapi Tuhan juga masih memberikan hujan di waktu musim hujan. Mereka waktu menabur, mereka bisa menabur dan mereka akhirnya bisa menuai hasil apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu Saudara, Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Bapa adalah sapaan yang menunjukkan kedekatan kita kepada Tuhan kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa, tidak usah segan-segan memanggil Tuhan kita, Bapa, Engkau baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kita senantiasa menyapa Tuhan kita. Kita senantiasa mengagungkan Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, next, di dalam doa Bapa kami, ini mengajarkan kepada setiap kehidupan kita. Untuk kita senantiasa menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kekudusan. Tuhan yang maha kudus. Oleh sebab itu dikala kita berdoa, katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau kudus. Tuhan Engkau yang berkuasa. Tuhan itu yang berkuasa atas segala hidup kita. Dan Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang memerintah di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhanlah yang memiliki kehendak dalam setiap kehidupan kita. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus menjadi ingat-ingatan bagi setiap kehidupan kita. Agar doa kita itu berkuasa di dalam Tuhan. Tuhan yang memiliki kekudusan itu yang layak kita sembah dan layak kita agungkan dalam setiap kehidupan kita. Kekuasaan dan pemerintahannya itu sangat sejati, memiliki nilai kebenaran. Tuhan itu benar. Waktu Tuhan menjadi manusia 100%, Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Tuhan tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, tidak pernah. Dan pemerintahannya itu sejati, Bapak Ibu. Keadilannya, kasihnya, tiada tara. Walaupun kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, Tuhan masih mengampuni. Walaupun kita seringkali mengecewakan hati Tuhan, dikala kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, Tuhan masih mengampuni setiap kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita.
kita adalah saudara, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan senantiasa limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita berbeda dengan yang di luar sana. Kenapa? Karena kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Orang-orang senantiasa berusaha untuk mencari-cari bagaimana bisa mendapatkan bahagia, bagaimana mendapatkan damai sejahtera. Tetapi kita hanya di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan damai sejahtera yang melimpah. Amin. Karena Tuhan sumber damai sejahtera. Tuhan itu sumber segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu sedih, kalau Bapak Ibu susah, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita, biarlah kita katakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kami. Semua yang terjadi biarlah kehendak-Mu Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, aku ini ngikut Tuhan loh. Aku ini sudah lama ngikut Tuhan. Tapi kok kadangkala berkatku ini kok sepertinya seret ya. Kenapa ya? Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sedih hati. Karena Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kita. Amin. Dikala kita berada di bawah, sepertinya kok kayaknya Tuhan gak tolong aku ya. Kenapa ya? Bapak Ibu jangan sedih hati, jangan kecil hati. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana agar kita senantiasa gandol Gusti. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, next. Bapak Ibu, di dalam doa Bapa kami, kita harus menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan. Dikala kita memiliki masalah persoalan, jangan kita datang kepada manusia. Ingat, manusia itu terbatas di dalam menolong kita. Tetapi kalau Tuhan kita, Tuhan tak terbatas. Bahwa bahkan kuasa Tuhan itu melampaui segala akal kita. Firman Tuhan katakan, apa yang tak pernah kupikirkan itu yang akan Tuhan perbuat atas hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, kita tidak usah pernah katakan, dari manalah ini berkat, dari mana. Kita tidak usah mikirkan bagaimana cara Tuhan. Yang kita tahu, kita yakini, kita imani bahwasanya Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kita sampaikan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan kita. Di dalam doa Bapa kami katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara, di sini next, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa kok hanya cukup? Next, kenapa kok cukup? Makanan yang cukup tok. Karena Tuhan punya maksud agar kita ini selalu bergantung hanya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada siapapun. Kita bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan itu enak, Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Kalau saya ngerasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Dikala kita hanya gadol Gusti, dikala kita hanya berharap kepada manusia, kepada Tuhan, bukan kepada manusia, itu enak. Di hati kita itu enak, Bapak Ibu. Tapi kalau kita hanya berharap kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Kenapa? Karena manusia itu terbatas dalam menolong kita. Manusia adalah manusia. Tetapi kalau Tuhan itu luar biasa. Dia gak pernah mengecewakan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu yuk kita terus bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan kita. Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Maksudnya kok cuma cukup ya? Kok gak berlebih ya? Kenapa? Agar kita itu sebagai manusia juga tidak memiliki hati yang tamak. Kita harus belajar memuaskan apa yang menjadi berkat dalam hidup kita. Berkatnya
Satu, ya kita syukuri, kita nikmati, kita kelola. Berkatnya dua, ya kita syukuri, kita nikmati dan kita kelola. Berkatnya tiga, empat dan seterusnya, kita harus senantiasa bersyukur. Karena hidup ini sebenarnya enggak mahal. Amin. Kita katakan sama-sama, hidup ini tidak mahal. Yang mahal apa Bapak Ibu? Gengsi. Yang mahal itu gengsi. Egois kita, keegoisan kita, gengsi kita itulah yang mahal. Karena pada dasarnya hidup ini tidak mahal. Contohnya setiap kehidupan kita seumpama ATM gak bisa diambil dan kita gak ada apa-apa. Kira-kira kita bisa makan gak? Masih bisa. Di belakang rumah pasti masih ada tanaman sayur-sayuran ya. Masih ada tanaman yang bisa kita masak dan kita kelola. Sebenarnya tidak sulit. Hidup ini tidak mahal. Yang mahal adalah kesombongan kita, keegoisan kita. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk mencukupkan, memuaskan diri kita dengan berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kehidupan kita. Setiap kehidupan kita berkatnya berbeda-beda. Kebutuhannya juga berbeda-beda. Seorang petani dengan seorang pengusaha itu berbeda. Kebutuhannya pun berbeda. Kita nggak bisa bandingkan berkatnya kok kayak gitu ya, kok banyak sekali, kok berkatku nggak sampai segitu ya. Bapak Ibu, apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita tidak tamak. Terus pokoknya untuk aku kudu keras, aku harus menghasilkan, akhirnya apa? Kita melupakan dengan tubuh kita yang perlu istirahat. Tubuh kita ini perlu istirahat. Tubuh kita itu tidak bisa diforsir. Kalau kita tahu mesin, kalau Bapak Ibu semuanya pasti di sini punya motor ya. Motor itu kalau dipakai terus tanpa ada perawatan, dia pasti rusak. Motor itu perlu ada perawatan, bannya perlu diganti, olinya perlu diganti. Demikian juga hidup kita. Hidup kita itu tidak harus diforsir kerja. Kita tubuh kita ini juga perlu namanya istirahat, namanya perlu menikmati udara yang segar, namanya perlu refreshingnya kita berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang refreshingnya dengan anak cucu, ada refreshingnya kumpul dengan teman-teman, ada yang refreshingnya aku itu masak-masak makan baik keluarga sudah refreshing. Itu adalah anugerah terindah yang Tuhan telah berikan kepada setiap kehidupan kita. Maka doa Bapa kami mengajarkan kita, cukupkanlah, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Cukup untuk kami, cukup untuk kita, cukup untuk keluarga kita. Kita tidak serakah. Tuhan tidak mau kalau kita serakah. Dan rasa tidak puas itu terus ada. Seorang pegawai, seorang pengusaha, seorang pekerja perlu, aku bisa ini, aku harus belajar lagi. Itu perlu. Tetapi tidak juga serakah. Semuanya hanya untuk aku, semua untuk aku. Tidak. Rasa tidak puas terus. Apalagi seorang istri penghasilan suami seberapapun, penghasilan perkebunan seberapapun, penghasilan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita seberapapun, yuk kita syukuri, kita cukupkan, kita merasa terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apalagi bisa berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Dalam doa Bapa kami mengajarkan kita, ampunilah dosa kami Tuhan. Di dalam doa Bapa kami mengajarkan agar kita senantiasa memohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun. Miliki hati yang senantiasa terbebas, yang tidak terbeban. Kita harus memiliki hati yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dikala Tuhan menjemput setiap kehidupan kita, kita didapati Tuhan tidak bercacat dan bercela.
Karena apa? Kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak membenci orang. Kita tidak menyimpan kepahitan. Kita tidak menyimpan kejengkelan terhadap orang. Kita tidak pernah menyimpan hati yang senantiasa jengkel, gemes dan lain sebagainya. Tapi kita sudah terbebas dari semuanya itu. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan kita memberi pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita yang senantiasa melakukan kesalahan mungkin. Membuat kita jengkel, membuat kita gemes dan lain sebagainya. Biarlah kita senantiasa memiliki hati yang selalu mengampuni dan mengampuni. Karena firman Tuhan mengajarkan kita agar kita senantiasa mengampuni. Mengampuni bukan hanya 70 saja, bukan hanya 70 kali saja, 70 kali 7 saja, tetapi 70 kali 7 kali. Di belakangnya masih ada kalinya. Maksudnya apa? Kita mengampuni orang lain tiada batasnya. Terus menerus harus kita ampuni. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam doa Bapa kami juga mengajarkan setiap kehidupan kita hanya minta perlindungan kepada Tuhan kita. Tuhan yang sanggup melindungi kita dari segala hal, hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Kita harus waspada terhadap cobaan, godaan yang senantiasa menggoda kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tanpa kita sadari, godaan itu mungkin kecil, tapi bisa mengarahkan hati kita jauh dari Tuhan. Kecil, tapi bisa mengarahkan kita ke tempat yang lain. Oleh sebab itu kita harus waspada, kita harus hati-hati. Ada peristiwa beberapa tahun yang lalu, kapal menuju Kalimantan, karena serong sedikit dari jalur yang seharusnya, tidak sadar, tetapi tidak sampai tempat tujuan. Yang harusnya sehari semalam nyampe, ini sampai berhari-hari nggak nyampe-nyampe. Karena apa? Serong sedikit dari jalurnya. Oleh sebab itu, hidup kita juga seperti itu. Kita harus berhati-hati. Kadangkala godaan, cobaan itu nggak besar. Kadang-kadang membawa kita jauh sedikit serong dari Tuhan. Jauh sedikit. Kita harus berhati-hati. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tuhan. Hanya Tuhan yang senantiasa bisa melindungi kita, menjauhkan kita, memampukan kita untuk kita menghalau godaan yang senantiasa menggoda kita. Mintalah perlindungan hanya kepada Tuhan. Kita harus senantiasa jaga hati, Bapak Ibu. Jaga hati, jaga hatimu, jaga hatimu. Mari kita jaga hati kita dari segala godaan. Hati ini, hati-hati dengan hati. Karena dengan hati ini tanpa kita sadari kadang-kadang, oh kok seperti ini ya Tuhan, hatiku kok sakit ya Tuhan, kenapa? Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hati kita. Karena hati ini adalah kunci daripada segalanya. Mengapa orang bisa sakit? Karena hatinya tidak beres. Karena hatinya sakit, dia nyimpan sakit. Karena ada peneliti mengatakan sumber daripada sakit penyakit adalah karena nyimpan sakit hati yang terlalu amat sangat. Sakit hati jangan dipelihara. Oleh sebab itu kita harus senantiasa memelihara, menjaga hati kita, agar hati kita ini tetap di jalurnya Tuhan. Pikiran kita, perasaan kita, jangan mau perasaan kita digoda dengan hal-hal yang kecil. Dengan hal yang kecil,
pikiran kita menjadi pikiran. Kata-kata, contohnya kata-kata yang tidak sengaja kita dengar. Loh, kok gitu ya? Padahal aku sudah gini, tapi kok gitu ya? Padahal kadangkala itu bukan untuk kita, untuk orang lain. Akhirnya mikir, dan mikir. Akhirnya apa? Dia sakit. Apa sakit apa? Pusing. Kenapa? Mikir yang tidak seharusnya dipikir. Hatinya akhirnya sakit. Karena apa? Memikirkan di hati, masuk dalam hati yang seharusnya tidak kita pikirkan. Perasaannya, aduh Tuhan, kok perasaanku disakiti ya? Bapak Ibu Saudara, inilah pentingnya kita senantiasa memohon perlindungan daripada Tuhan, agar Tuhan itu senantiasa bisa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita. Karena apa? Jangan sampai kita mau dikelabui dengan hal-hal yang kecil yang membawa kita jauh dari Tuhan. Gara-gara hal sepele kita menjadi sakit hati, kita menjadi aduh hatiku sakit Tuhan. Jangan, mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita agar hidup kita senantiasa berkenan di hati Tuhan, dan doa kita itu ada kuasanya di hadapan Tuhan. Karena hati, sekali lagi, luar biasa. Ada pengalaman, mungkin dulu saya pernah ceritakan, pengalaman saya beberapa tahun yang lalu dikala Tuhan perhadapkan saya mendoakan orang gila. Dia tahu saya mau doakan dia. Dia tahu, dia minta bernegosiasi dengan saya. Saya katakan, enggak, saya enggak mau ngomong sama kamu. Pergi kamu dari tubuh gadis itu. Saya katakan seperti itu. Apa yang dia katakan? Dia langsung enggak mau pergi, setannya enggak mau keluar dari orang itu. Malah dia ngomong apa? Dia mau menghancurkan perasaan saya. Dia mau menghancurkan pikiran saya. Dia mau menghancurkan hati saya dengan menyebutkan apa yang dilakukan pacar saya terhadap saya. Tapi sebenarnya dia tahu memang benar apa yang dikatakan itu benar yang dilakukan pacar saya, calon saya waktu itu kepada saya. Tetapi ingat, kita beda dengan iblis, kita beda dengan setan. Kenapa? Karena setan tidak bisa melakukan firman Tuhan, kalau kita bisa melakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iblis bisa tahu, tetapi dia tidak bisa seperti apa yang kita lakukan. Apakah iblis punya kuasa? Punya. Tuhan aja digodain. Tuhan aja digodain. Itu semua kerajaan akan kuberikan kepadamu, sembahlah aku, kata iblis. Tuhan katakan, nyala iblis engkau dari hadapanku, karena semua itu milikku, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita mau digoda oleh iblis apapun tipuannya. Iblis bisa memberikan kekayaan. Tetapi ingat, kalau kita sudah sekali memiliki hubungan dengan iblis, kita akan menjadi bagian daripada iblis. Dan kita akan masuk neraka kekal. Hidup kita di dunia hanya sementara. Oleh sebab itu kita harus waspada, jaga, minta perlindungan kepada Tuhan, agar Tuhan itu jaga hati kita, agar kita bisa mengusir dia dari hidup kita, dari sekitar kita. Jangan kita ajak negosiasi dia. Tolongin aku dong, kasih kekayaan aku dong. Jangan Bapak Ibu, mari kita usir dia. Karena dia adalah musuh kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, melalui doa Bapa kami mengajarkan kita semua. Bukanlah hanya sekedar meminta apa yang kita perlukan, tetapi kita juga perlu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan kebesarannya dan kemahakuasaannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, rahasia daripada kuasa doa. Di sini saya tuliskan, sapa Tuhan kita, sapa dulu Tuhan kita. Hubungan yang baik dengan Tuhan itu harus selalu terjalin dalam setiap kehidupan kita. Jangan karena sakit hati hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Jangan karena dosa yang kita perbuat hubungan Tuhan dengan kita menjadi putus. Sapa Tuhan kita, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita tidak berbuat dosa, doa kita pasti akan manjur. Amin. Kalau kita punya dosa di hadapan Tuhan, doa kita itu mental Bapak Ibu. Kan
Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan itu gak jauh dengan kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang dalam menolong setiap kehidupan kita. Mengapa doa kita gak dijawab? Karena dosa yang membuat itu semuanya. Oleh sebab itu sebelum kita datang kepada Tuhan, yuk kita sama-sama sapa Tuhan kita, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan nyatakan kemuliaannya. Karena Dia itu kudus adanya. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Kalau kita penuh dosa, kalau kita masih melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, bagaimana kita mau berhubungan dengan Tuhan? Hubungan yang baik dengan Tuhan. Hidup kita aja setiap hari hanya di gereja yang baik, di gereja baik-baik, mendengarkan firman Tuhan. Oh, firman Tuhannya bagus. Tapi keluar dari gereja, sampai di rumah apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Bapak, Ibu, Saudara, mari hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita jadilah pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, tinggalkanlah hidupmu yang lama dan lakukanlah hidup yang baru. Kita sudah ciptaan baru. Firman Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, hubungan yang baik, pujilah Tuhan kita, agungkan Dia. Dia maha kudus, Dia maha agung, Dia ajaib, Dia berkuasa. Biarlah kekuasaannya itu tidak hanya, oh Tuhan yang dulu Tuhan bisa lakukan mujizat, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang buta pun melihat. Jangan hanya sekedar pujian saja Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada lagu katakan, nyatakanlah lagi di antara kami perbuatanmu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi. Bagaimana Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita? Kalau kita di gereja baik, pulang masih bermain judi, masih bermain hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan di hati Tuhan, masih berkata dusta, masih sering tipu sana tipu sini, masih suka mengambil barang milik orang lain, masih suka berkata kasar kepada suami, kepada istri, kepada anak, masih sering nyakiti orang lain. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, di hadapan Tuhan kita ini sama. Kedudukan kita sama di hadapan Tuhan. Kita tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, senantiasa memuliakan nama Tuhan, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan kita, agungkan Tuhan kita, sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan. Kalau hidup kita sudah berkenan di hati Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan perkara yang besar dan ajaib dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kau doakan, apa yang kau minta, itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Mari perbarui hidup kita, miliki rasa takut akan Tuhan. Saya suka sekali lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Ingat, mata Tuhan melihat. Bapak Ibu, mata Tuhan kita melihat setiap kita, mencatat apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari sapa Tuhanmu, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jaga hidupmu, nyatakanlah kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita. Dan sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan kita. Mintalah apa saja yang kau rindukan kepada Tuhan. Minta jodoh, minta sama Tuhan. Minta apa lagi? Minta kecukupan, kelimpahan. Yang mau nikah, minta dilimpahi dalam pernikahannya Tuhan berkati. Minta sama Tuhan. Yang pengen motor baru, minta sama Tuhan. Manusia terbatas menolong kita. Kita bekerja,
mendapatkan berkat penghasilan dari pekerjaan kita. Tetapi mari kita sama-sama minta sama Tuhan berkat yang supranatural. Berkat yang melampaui kemampuan kita, itu namanya berkat supranatural. Mohon ampun sama Tuhan agar kita ini senantiasa memiliki tubuh yang sehat, badan yang sehat. Saya tidak katakan kalau orang yang sakit itu enggak hidup kudus ya, enggak hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Ayub itu juga gitu. Ayub itu sudah hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan dia ngalami sakit. Dia ngalami bangkrut. Tetapi di situ Tuhan punya maksud. Tuhan ingin namanya dipermuliakan. Akhirnya apa? Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Diberi anak yang lebih cantik-cantik lagi, diberi anak yang lebih ganteng-ganteng lagi, dan diberi kekayaan yang berlimpah-limpah dari yang sebelumnya. Tuhan memulihkan kehidupannya luar biasa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, kita koreksi diri. Oh, aku punya dosa apa ya Tuhan? Tapi kalau kita sudah ngerasa Tuhan, aku sudah nyerah sama Tuhan, Tuhan pasti berkarya, Tuhan pasti mampukan, dan Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Jangan pernah salahkan Tuhan dalam diri kita. Ayub sampai apapun kondisinya, dia nggak pernah salahkan Tuhan. Bahkan istrinya ngomong, udahlah tinggalkan Tuhanmu. Dia tetap tidak mau. Dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mohon perlindungan hanya kepada Tuhan. Tetap waspada. Tetap waspada. Dengan sekeliling kita, godaan itu bisa datang melalui caranya yang banyak untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita terus tetap minta perlindungan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah hidup kita senantiasa ditutup bungkus dengan darahnya yang kudus. Dalam setiap kehidupan kita. Hal yang terpenting untuk kita ketahui tentang doanya orang Kristen. Kalau berdoa, kita beda dengan yang lain Bapak Ibu. Kita nggak boleh memamerkan sikap berdoa di tempat umum untuk tujuan menonjolkan diri agar terlihat, oh ini loh saleh, ini loh baik, rajin berdoa. Tuhan mau. Kalau kita belajar dari Daniel dikala dia berdoa, dia naik ke kamar atasnya. Dia berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, dia menyapa Tuhannya, mempermuliakan, mengagungkan namanya. Tuhan sebenarnya enggak minta lama berdoa. Kita berdoa enggak minta, oh harus dikasih waktu, oh sekian jam, sekian menit. Enggak Bapak Ibu. Tuhan minta waktu kita khusus untuk Tuhan kita. Waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Tuhan gak minta banyak waktu, 1 jam saja. Kita sehari Tuhan kasih waktu 24 jam. Jujur dengan diri sendiri, berapa waktu kita berdoa untuk Tuhan? Mari kita mulai hari ini, kita belajar bersama-sama agar kita benar-benar memiliki doa yang berkuasa. Dan kita harus memiliki kerendahan hati dikala kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa perlu ketekunan. Ada doa-doa yang, Tuhan aku minta ini Tuhan. Jreng, Tuhan kasih jawab doa kita. Tetapi ada doa-doa yang kita doakan, Tuhan aku mau ini Tuhan tolong. Kok gak dijawab-jawab yo? Kenapa? Karena Tuhan punya waktu Bapak Ibu. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Ada lagu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Tetap berdoa, maksudnya apa? Agar kita tetap tekun di dalam doa-doa kita. Terus tetap mengandalkan Tuhan. Tetap terus gandol Gusti. Terus bersandar total. Kalau doa kita langsung dijawab, oh Tuhan terima kasih.
Ada waktunya doa kita dijawab Tuhan, langsung dijawab. Tetapi ada waktunya kita harus berlutut. Dan bahkan firman Tuhan katakan, Ester harus berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Karena apa? Sesuatu pergumulan yang besar yang dia hadapi. Dia berdoa untuk bangsanya, untuk keselamatan bangsanya, karena bangsanya akan dimusnahkan. Makanya dia berdoa, bahkan menyuruh dayang-dayangnya, menyuruh seluruh bangsanya untuk ambil puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Hanya berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Bapak ibu saudara, mengapa doa kita belum dijawab? Mungkin perlu seperti Ester. Ratu Ester, dia berdoa untuk keselamatan bangsanya dengan berpuasa 3 hari 3 malam. Oleh sebab itu, setiap kehidupan kita, firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Kekuatan kita sebagai manusia terbatas. Tuhan tahu kemampuan setiap kehidupan kita berbeda-beda. Oleh sebab itu Tuhan kasih cobaan. Sakit ini, kamu mampu kok ngalaminya, kamu mampu kok nanggungnya, jadi kamu sakit ini ya. Masalah, percobaan, oh kamu kasih masalah ini, aduh rasanya pusing aku, masalahnya gini-gini. Ingat, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Bersyukur Tuhan, terima kasih masalah ini Tuhan hadapkan ke aku. Setiap kehidupan kita punya masalah. Ingat, pencobaan-pencobaan masalah itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dan waspada, kita harus tetap tekun. Dan berdoa dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Loh kok bisa? Iya, wong doa itu nafas hidup orang beriman kok. Dikala kita berjalan, Tuhan terima kasih. God is so good. God is so good all the time. Tuhan Yesus baik setiap waktu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kesandung jeduk. Aduh Tuhan terima kasih Tuhan. Aku jatuh tapi enggak sampai terluka. Masalah apapun, oh Tuhan terima kasih. Itu menjadi doa kita. Selalu bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita akan mendapat kekuatan. Karena kekuatan kita di dalam ucapan syukur. Di dalam kita mengucap syukur, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Apapun yang terjadi tetap bersyukur. Dan bersyukur. Jangan pernah kita ngomel-ngomel Bapak Ibu. Tanpa kita sadari kalau kita punya masalah itu kita ngomel-ngomel. Walah, kok urip kok koyo ngene to yo. Urip sepisan kok koyo ngene to yo contohnya. Bapak Ibu mari kita belajar walaupun terima kasih Tuhan. Mungkin berat, tapi katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Mulai belajar memperkatakan perkataan yang baik. Karena firman Tuhan katakan perkataan orang benar itu sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu hati-hati dengan perkataan kita. Katakan dengan masalahmu, aku pasti mampu, aku pasti bisa menghadapi masalah ini. Menghadapi masalah ini pasti aku bisa, karena aku bersama dengan Tuhan. Terima kasih, yes Tuhan, yes, terima kasih. Katakan gitu, masalah apapun pasti akan bisa dihadapi, amin. Karena kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang membawa Alkitab atau yang bisa kelihatan, kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman
akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Kita akan sama-sama katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi kita katakan kompak ya Bapak Ibu. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat ini mengatakan pada setiap kehidupan kita, jika kita menderita, baiklah kita berdoa kepada Tuhan. Dikala kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita. Dan dikala kita bergembira, baiklah ia menyanyi, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan kita. Dan jika di antara kamu ada yang sakit, baiklah ia memanggil penatua. Kabari penatua gereja, aku sakit, tolong doakan. Biar kita saling mendoakan. Mungkin Bapak Ibu aku bukan penatua kok. Tapi siapapun kita, Tuhan sudah berikan kuasa buat kita. Amin. Bapak Ibu mungkin katakan gini, aku ini apa oleh ya doakan orang sakit? Boleh, tidak dilarang. Apakah doaku manjur? Doa itu sesuai dengan imanmu. Kalau Bapak Ibu yakin, pasti doa itu terkabul. Amin. Tugas kita berdoa. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Kalau saudara kita memiliki masalah, mau kudoakan? Kalau mau, kudoakan ya. Tugas kita apa? Berdoa. Yang memberi jalan keluar siapa? Tuhan. Tugas kita lakukan yang menjadi tugas kita. Dan bagian yang gak bisa kita kerjakan, biar Tuhan yang kerjakan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini saya tuliskan, doa adalah nafas hidup orang beriman. Jadi kita harus senantiasa berdoa. Apapun yang menjadi keputusan kita, apapun yang kita lakukan, biarlah kita semuanya seperti melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita semuanya miliki hati bahwasanya doa adalah nafas hidup orang beriman, pasti kita tidak akan ada celah. Pasti kita tidak akan ada celah untuk kita melakukan dosa. Karena apa? Doa adalah nafas hidup orang beriman. Jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan dosa, pelanggaran. Gak perlu itu. Gak perlu aku lakukan. Ngerasani tonggo, ora perlu aku lakukan. Ngerasani pimpinan, ora perlu aku lakukan. Karena apa? Nafas hidupku ini doa. Masuk berdoa ngerasani tonggone, masuk doa ngerasani pimpinane? Enggak ada Bapak Ibu. Kalau ada masalah, suami istri, masa ngomongnya ke tetangganya. Lah suami istri selesaikan suami istri, jangan ngomong dengan tetangganya. Karena suami istri 1 tambah 1 bukan 2 tapi 1. Jadi kalau pasangan Bapak Ibu itu mengalami sesuatu hal yang gak baik, berarti tubuh kita yang sakit, berarti kita yang sakit, berarti kita yang memiliki masalah. Tugas kita adalah sama-sama datang kepada Tuhan, doa sama-sama. Dan kita doakan pasangan kita, biar Tuhan yang mengubahkan. Kita manusia gak bisa mengubahkan pasangan kita, tetapi Tuhan yang bisa mengubahkan pasangan kita. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, bawa dalam doa. Kita harus bawa semuanya dalam doa. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan saat
pagi hari ini yang sangat sederhana dapat memberkati setiap kehidupan kita, agar kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita, lagu doa Bapa kami. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kami undang untuk semuanya bangkit berdiri, kita katakan, Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki Tuhan, rezeki pada hari ini, amin. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Haleluya Tuhan. Oh,
mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah, Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya minta GFP berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Buat pagi yang indah ini Tuhan, Engkau perkenankan kami kembali untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi kami, Engkau menjamah hati kami Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu ini boleh senantiasa merasuk dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang di dalam langkah kami Tuhan. Di dalam kami melangkah, biarlah senantiasa firman-Mu itu yang menuntun kami Tuhan kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Kiranya Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memakai kehidupan hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Melalui kehidupan hamba-Mu ini boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan, boleh banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dan alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali datang. Ibadah raya tiap hari Minggu dimulai jam 8 sampai jam 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu di aula belakang dimulai jam 9 pagi. Setiap hari Jumat kita mengadakan worship night. Kita menyembah bersama di aula belakang GBT Maranatha jam 6 sore. Persepuluhan 1.021.000, kolekte 295, kas kasih 257. Ya, kebutuhan retreat kita yang kita perlukan adalah 42.100.000 dan pemasukan saat ini sudah masuk 15.590.500. Kekurangannya adalah 26.509.000. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengajak Bapak Ibu untuk mengambil bagian ya, untuk menabur buat acara ini. Jadi kalau ada berkat lebih Bapak Ibu silakan untuk menabur ya, dan bisa disampaikan kepada bendahara maupun kepada ketua panitia. Next. Next. Oh, enggak muncul. Ya, Bapak Ibu juga kami mengundang keluarga dari Bapak Agus ya, akan mengadakan pemberkatan nikah Saudari Silva dan calonnya Saudara Yuda yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 November pukul 10 ya. Jadi akan ada pemberkatan nikah sekaligus ucapan syukur Senin tanggal 7 November pukul 10. Dan keluarga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti acara pemberkatan nikah disertai ucapan syukur ini. Jadi undangannya berupa pengumuman untuk setiap kita. Jadi apa yang saya sampaikan ini
Ini merupakan undangan Bapak Ibu ya, yang dititipkan oleh keluarga. Oleh sebab itu, jika Bapak Ibu berkesempatan hadir, acara ini akan dilaksanakan pada hari Senin minggu depan, tanggal 7 November pukul 10 pagi ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa hadir dan menyaksikan pemberkatan nikah ya, menjadi bagian dari acara yang berbahagia ini. Saya pikir tidak ada lagi pengumuman. Masih ada enggak pengumuman? Ya? Oh iya, tempatnya di gereja ini ya Bapak Ibu. Saya enggak bisa tayang, jadi sampai mana pengumumannya saya ada? Oh iya, jadi itu tempatnya di gereja kita. Sekali lagi hari Senin tanggal 7 November 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Saya pikir tidak ada lagi pengumuman. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari. Sekali lagi, ku tak mau Tuhan. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Di akhir ibadah ini kami tetap serahkan bangsa negara kami, kota kami ke dalam kuasa tangan Tuhan. Apapun yang jadi prediksi dunia di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang datang, kami percaya kami tetap punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, yang akan tetap selalu beserta dengan kami, terlebih bangsa kami Tuhan, supaya tetap Tuhan di dalam naungan Tuhan, di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Ponorogo, kiranya terus Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini boleh Tuhan beribadah. Kiranya Tuhan, jemaat Tuhan boleh mengalami kasih kemurahan Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam Tuhan hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kesejahteraan, Tuhan berikan damai sejahtera, sehingga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan boleh mengalami pribadi Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam keseharian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat pagi hari ini kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sedang beribadah, sedang melayani. Kiranya Engkau hadir, Engkau memberkati, mengurapi hamba-hamba-Mu ini, sehingga Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap umat Tuhan di hari-hari ini. Dan sebentar Tuhan kami juga akan pulang Tuhan, serta lindungi jagai kami, sehingga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan Tuhan juga memberkati Tuhan setiap aparat keamanan yang berjaga. Tuhan juga memberkati Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala ucapan syukur hanya kami naikkan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Dan biarlah kita tetap di dalam kasih kemurahan Tuhan, tetap berkenan di hadapan Tuhan sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Dan setiap kita boleh didapati menjadi umat-umat yang menjadi kesukaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir Merti, seperti burung merpati, damai surga. Katakan shalom, 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 diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.